Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran matematika kali ini, kita akan belajar tentang bilangan pangkat atau yang biasa dikenal dengan eksponen. Masih ingatkah kalian tentang bilangan pangkat atau eksponen itu? Tentu pada jenjang SMP kalian sudah pernah mempelajarinya. Jadi bilangan berpangkat adalah bilangan yang dibentuk dari perkalian berulang suatu bilangan rasional. Untuk A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali seterusnya sampai sebanyak N kali. A pangkat N, A-nya sebanyak N kali. Untuk A disebut bilangan basis dan N disebut bilangan pangkat atau eksponen. Contohnya ya, misalkan 9 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 9. 1/6 pangkat 4 sama dengan 1/6 dikali 1/6 dikali 1/6 dikali 1/6. Sekarang bagaimana jika kita balik? 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Itu artinya ini karena 7-nya itu sebanyak 5 kali, dapat kita tuliskan 7 pangkat 5. Nah, sekarang apa sih manfaat bilangan pangkat itu? Bilangan pangkat atau bentuk pangkat dapat digunakan dalam memudahkan penulisan bilangan-bilangan yang sangat besar ataupun yang sangat kecil. Jadi untuk bilangan yang sangat besar atau sangat kecil itu dapat kita efektifkan dengan menggunakan sifat-sifat yang ada pada bilangan pangkat. Sekarang bagaimana cara mengubah bilangan pangkat menjadi bilangan biasa? Misalkan 8 pangkat 2 itu artinya 8 kali 8. Jadi tinggal kita kalikan ya. Sehingga 8 kali 8 itu sama dengan 64. Sama halnya dengan 5 pangkat 3. 5 dikali sebanyak 3 kali. 5 kali 5 kali 5 menghasilkan 125. Begitu juga dengan negatif 2 pangkat 5. Negatif 2 dikali sebanyak 5 kali sehingga menghasilkan bilangan negatif 32. Sama juga kalau bilangan pecahan 1/3 pangkat 3. 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Ingat, perkalian pecahan itu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut, sehingga hasilnya 1/27. Sekarang bagaimana jika mengubah bilangan menjadi bilangan pangkat? Misalkan, ubahlah bilangan 32 menjadi bilangan berpangkat yang paling sederhana. Bilangan 32 ini kita cari dengan menggunakan pohon faktor. 32 kita bagi dengan faktor terkecilnya, yaitu bisa dibagi dengan angka 2 sehingga menjadi 16. 16 kita bagi lagi dengan angka 2, bilangan 2 sehingga menjadi 8. 8 kita bagi lagi dengan 2 sehingga menjadi 4. 4 kita bagi lagi dengan 2 sehingga menjadi 2. 2 kita bagi lagi dengan 2 sehingga menghasilkan angka 1. Jika sudah sampai 1 berarti sudah selesai ya. Sekarang kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga bentuk perpangkatan paling sederhana dari 32 adalah 32 sama dengan 2 pangkat 5. Sekarang kita masuk ke sifat bilangan pangkat. Untuk yang pertama yaitu perkalian eksponen. Untuk A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif. Perkalian berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan, ini berarti pangkatnya kita jumlahkan. Syaratnya yaitu A-nya tidak boleh sama dengan 0. Misalkan ya, contohnya 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3. Nah, ini memiliki bilangan sama-sama 4. Jadi pangkatnya tinggal kita jumlahkan. 4 pangkat 5 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 8. Untuk sifat yang kedua yaitu pembagian eksponen.
Kalau yang ini pangkatnya kita kurangi, A pangkat M dibagi A pangkat N. Syaratnya A-nya harus sama juga. Jadi A sama A pangkat M dikurangi N. Contohnya 8 pangkat 3 per 8. Sekarang kalau hanya angka 8, dia memiliki pangkat 1, sehingga menjadi 8 pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 8 pangkat 2. Contoh lain, P pangkat 15 dibagi P pangkat 4, sama ya, P pangkat 15 dikurangi 4 sama dengan P pangkat 11. Untuk sifat yang ketiga yaitu perpangkatan eksponen. Untuk perpangkatan eksponen di sini bilangan berpangkat masih dipangkatkan lagi sehingga menjadi A pangkat M dikali N, pangkatnya kita kalikan. Misalkan ya, 5 pangkat 4 masih dipangkatkan lagi dengan 3 sehingga menjadi 5 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 5 pangkat 12. Untuk sifat yang keempat yaitu perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Misalkan A dikali B dipangkatkan M menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi masing-masing bilangan ini kita pangkatkan dengan M. Contohnya 4 dikali 7 pangkat 2. Ini berarti kita pangkatkan satu-satu, 4 kita pangkatkan 2, terus kita kalikan 7 kita pangkatkan 2, seperti ini ya. Untuk sifat yang kelima yaitu perpangkatan bilangan pecahan. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Sama ya dengan tadi, masing-masing bilangan kita pangkatkan dengan M. Misalkan 6 per 5 kita pangkatkan dengan 3. Jadi masing-masingnya kita pangkatkan dengan 3. 6 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Untuk soal yang kedua, misalkan 100 pangkat 4 dibagi 50 pangkat 4. Ini bisa kita tulis 100 per 50 kita pangkatkan 4. Ini boleh kita bagi dulu, 100 bagi 50 itu 2, baru kita pangkatkan dengan 4. Untuk sifat yang keenam yaitu bilangan berpangkat 0. Nah, jadi untuk bilangan berpangkat 0 ini, semua bilangan jika kita pangkatkan 0 hasilnya adalah 1. A pangkat 0 sama dengan 1. 999 kita pangkatkan 0, hasilnya 1. Begitu pula misalkan 1 per 100.000 pangkat 0, sama ya, hasilnya juga 1. Untuk sifat yang ketujuh yaitu bilangan berpangkat negatif. A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Pangkatnya jadi positif kalau kita letakkan di penyebut ya. Misalkan 8 pangkat min 3. Kalau kita ubah ke bentuk agar pangkatnya menjadi positif, menjadi 1 per 8 pangkat 3. Nah, ini letaknya di bawah tapi pangkatnya menjadi positif. Sekarang coba kalau kita balik, 1 per 5 pangkat min 2. Nah, ini tadinya di bawah jadi negatif, kalau kita jadikan positif menjadi 5 pangkat 2. Untuk sifat yang ke-8 yaitu bilangan berpangkat pecahan.
Untuk A pangkat M per N itu kalau kita ubah ke dalam bentuk akar, yaitu akar dari N A pangkat M. Misalkan 7 pangkat 2 per 3. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk akar menjadi akar ini 7 sebagai A berarti 7, kemudian ini M nya yaitu 2, berarti ini 7 pangkat 2 akar dari 3. Sekarang kita masuk ke soal tantangan. Dapatkah kalian menentukan hasil dari 81 pangkat 5 per 4? Bagaimana langkahnya? Sekarang kita ubah dulu bilangan 81 dengan cara pohon faktor seperti tadi. 81 kita bagi dengan faktor terkecil yaitu 3 menjadi 27, kita bagi lagi dengan 3 menjadi 9, kita bagi lagi dengan 3 menjadi 3, kita bagi lagi dengan 3 sehingga sampai ke 1 ya. Sekarang kita hitung 3 nya ada berapa? 1 2 3 4, sehingga 81 kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 3 pangkat 4. Setelah itu kita substitusi ke dalam soal. Tadi soalnya yaitu 81 pangkat 5 per 4. Sekarang untuk 81 kita ganti menjadi 3 pangkat 4, sehingga 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 5 per 4. Nah, sekarang ingat kembali tadi pada sifat pangkat berpangkat. Jadi kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita kalikan sehingga menjadi 3 pangkat 4 dikali 5 per 4. Perhatikan, ini boleh kita sederhanakan, 4-nya boleh kita coret sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 tadi berarti caranya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sampai 5 kali ya, sehingga menghasilkan 243. Jadi untuk hasil dari 81 pangkat 5 per 4 itu sama dengan 243. Nah, sekarang untuk mengasah pengetahuan kalian, silahkan kalian kerjakan latihan soal yang ada pada Google Form yang telah saya sediakan. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini saya rasa sudah cukup. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Tetap semangat dalam belajar ya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.